Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Kak Yogi, Bang Nizar dan Kak Faris di Bang Nizar, Podcast Alternatif. Masya Allah. Ya, Bang Nizar apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bang Nizar sehat juga ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Nizar. Karena Bang Nizar Itu S-nya sehat. nggak ada S-nya di sini. Nggak ada di Z kan kadang jadi S ya? Enggak. Oh, enggak ya? Bang Nizar. Enggak mungkin jadi sehat, enggak mungkin. Ya, Bang Nizar. Hari ini kita mau ngobrolin tentang hal yang penting nih, Bang, yang kadang-kadang orang-orang itu sering menganggap remeh nih, Bang. Iya nih. Iya, dan sebagian orang juga kadang mengeluh nih gara-gara hal ini nih, Bang. Dan bahkan ada yang baru tahu mungkin di umur ke sekian. Ya, mungkin ada teman-teman yang baru tahu umur 60 tahun ya. Enggak ada ya, ini teman-teman remaja ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa bumi kita itu kalau dilihat dari luar angkasa, ini menurut foto satelit luar angkasa nih ya, itu warnanya biru nih. Warna biru. Dan itu disebabkan karena gas-gas ya, nitrogen dan sebagainya di atmosfer bumi kita. Tapi kalau kita lebih jauh lagi nih, Kakak Faris, Bang Nizar, itu bumi kita kok sudah lewat lapisan atmosfer itu, kok masih biru daratannya? Iya. Daratannya tuh kok sedikit itu loh. Sedikit. Banyak airnya. Banyak Nah, ternyata bumi kita itu sekitar 70% sampai 71% itu diselimuti. isinya air. Dan sisanya sekitar 29 atau 30% itu adalah daratan. Nah, yang jadi hal paling menarik ini, Mas Faris, Kak Faris, Bang Nizar, dari mana air itu datang sebenarnya? Masya Allah. Dari mana ya? Apakah memang air itu sudah ada seiring diciptakannya bumi, memang ada airnya? Apa gimana sains memandangnya? Nah, ini menarik. Kita akan bahas topik ini sebulan yang akan datang. Bukan dong. Oh, enggak ya, sekarang ya. Baik. Bang Nizar, ini kan Bang Nizar sebagai salah satu pakar geologi dan geografi. Enggak. Ini Bang Nizar ini teman-teman, istri beliau ini ahli geografi. Nah, dan beliau sering diskusi sama istrinya, juga belajar di jurnal-jurnal penelitian geografi, teman-teman. Katanya Bang Nizar, air itu, iya katanya Bang Nizar menurut jurnal penelitian gitu kan. Beliau bilang ke Kak Yogi ini, katanya Bang Nizar, katanya gini ya, bener nggak sih Bang, kalau air laut itu atau air di bumi itu sebenarnya bukan berasal dari bumi, Bang? Iya, benar sekali teman-teman. Iya, terima kasih Bang Nizar. Itu dia pemahaman. Iya. Gimana Bang Nizar? Emang benar kayak gitu, Bang? Benar sekali. Jadi Bang Nizar sekalian lihat jurnalnya ya dari nature.com yang nulis Elizabeth Gibney. Gimana tulis bacanya? Cuma ini salah satu aja. Bang. Karena jurnal-jurnal yang standar Scopus internasional pun banyak sebenarnya. Nah, dan bahkan nggak di jurnal ya, maksudnya dari dosennya pun, dosen geografi UGM gitu ya. Karena istri saya dari sana, bahas juga tentang air. Air ini lebih tua dibandingkan matahari, Bah. Lebih tua dari matahari. Berarti perkiraan dari para saintis. Air saintis. itu kakeknya matahari berarti ya? Bukan. Lebih tua kan? Iya. Kalau dengan hero lebih tua siapa, Bang? Hero mana nih? Dengan Bukan. Hero nggak tahu. hero supermarket. Oh, Carrefour kayaknya. Oh, matahari. Tua sekali beliau ya. Matahari. Iya. Nah, jadi di dalam bumi sendiri ada air yang mana airnya lebih tua daripada bumi itu sendiri, bahkan dari matahari. Jadi di bumi itu ada zat yang namanya air. Iya. Dan dia itu usianya lebih tua daripada buminya sendiri. Dan Kok bisa, Bang? Ya, Masya Allah. Nah, ini kalau para saintisnya, memang masih menggunakan teori-teori. Ada banyak teori yang ini tuh, ada yang bilang dari nebulanya matahari. Nebula ada yang nebula tuh ya seperti debu gitu yang di langit itu. Iya. Nebula. Mungkin nih bisa dilihat di sini. Tik. Nebula. Nah, terus ada juga teori yang gimana? Tik. Canggih ya. Oh iya. Biar dieditin ya. Nah, kemudian ada juga teori yang dari komet. Nah, jadi dulunya
di langit itu ada es. Jadi sebelum penciptaan bumi dan tata surya itu ada es yang terbawa. Nah, terus yang akhirnya teorinya macam-macam ya. Karena mereka pun masih teori karena Masih belum teori. maksudnya belum fix yang ini. Belum benar-benar mereka menyaksikan dengan Karena ini kan indera mereka gitu ya. dengan indera mereka. Karena mereka pun masih melihat dari sebab akibatnya. Nah, kok ada ini mungkin ditelusuri kayak gini. Seperti kejadian misalnya Big Bang gitu, Big Bang teori tentang penciptaan tata surya gitu, alam semesta itu kan masih teori juga karena diperkirakan. Nah, dan yang lebih aslinya dari mana? Ya otomatis kita taunya dari Nas Al-Qur'an mungkin. Iya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti gini Bang ya. Jadi teori ini belum sepenuhnya benar ya. Belum sebenarnya benar karena mereka pun masih ragu karena mereka nggak bisa menggunakan indranya untuk memastikan itu. Iya, memperkirakan. Menggunakan metode ilmiah yang mendekati kebenaran. Gitu. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa semua teori itu pasti benar gitu ya. Iya. Karena bisa jadi itu menurut pendapat satu orang, belum nanti pendapat orang yang lain. Yang lebih pintar, yang lebih mungkin lebih dalam bahasanya. Nah, ini salah satunya ini studinya tuh pakai rasio deuterium. Nah, ini melakukan studi tentang rasio deuterium itu hidrogen berat. Nah, jadi dicek hidrogen biasa di air yang ada di bumi ini dan air di lingkungan lain di tata surya dan itu mirip gitu ya. Nah, kurang paham kayak gimana caranya. Jadi air yang di bumi sama air yang ada di tata surya itu sama gitu ya. Iya, mirip oldernya ya, apa namanya? Ya, molekulnya, umurnya juga dan, ya. Dan diperkirakan gitu ya dari jurnal sendiri sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu kan lama banget ya. Itu alam kita bentuknya apa itu ya? Iya. Kita juga nggak tahu juga ya, mungkin sekian tahun yang lalunya itu kan belum tentu. Ini kan masih perkiraan juga. Jadi berarti air itu lama tua sekali ya Bang? Iya, tua berarti sekali. Bukan penduduk asli bumi dia ya? Penduduk asli bumi. Alien berarti. Iya, dari luar soalnya kakak Faris ya? Iya. Oh, itu baru tata surya, belum tata Joko. Bukan. Bukan ya? Bukan surya nama orang. Nah, ini kan ini yang teori yang ini tuh teori airnya ini terbawa oleh komet dan asteroid ke bumi. Jadi pecah ada es antar bintang pas pembuatan bumi dan sebagainya tadinya kosong dan lain-lain, terus ada asteroid yang nabrak ke bumi dan airnya tumpah. Berarti kosong adalah isi adalah kosong. Bukan ya? Iya, bukan. Iya. Jadi komet S. Elias besar. Ya, ini kometnya yang di sini Bang ya, pakai rambut. Komet. Oh, itu komet beda ya Bang ya. Komet sini. Komedo. Oh iya, komedo. Jadi Bang Nizar emang Bang Madar ya, ini Kak Iqbal ganggu terus ini. Baik. Jadi Bang Nizar sebenarnya bahwa menurut penelitian itu sendiri di dunia geografi ini, teman-teman yang belajar geografi, geo itu kan tentang bumi air, ya, tentang bumi ilmu kita, air, ilmu tanah itu ada sendiri di geografi ya. Nah, jadi teman-teman, menurut penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah, air itu sendiri bukan dari bumi. Lebih tua Bahkan dia lebih tua dari bumi itu sendiri. Dan dari matahari. Dari matahari, pusat tata surya. Yang lebih Bima nggak sakti ya. Bima Sakti. Bima Sakti ya. Nah itu dari tata surya kita, Bima Sakti ya. Iya. Nah makanya dulu tuh sering ada yang bilang gini. Air itu, ada yang bilang air itu bersumber air hujan ya, itu kalau dari laut terus naik, penguapan terus turun ke bumi, itu ya hanya proses kecil aja kayaknya. Proses kecil. Tapi kita nggak tahu dari mana asal muasal air ini. Iya. Dan sebagian besar air itu dari mana. Nah, Kakak Faris, Iya. di Al-Quran itu sering sekali Allah menyebutkan bahwa air itu kami turunkan gitu ya, diturunkan oleh Allah sendiri. Betul. Nah ini apakah ada hubungannya tadi? Gimana penjelasan Al-Quran mengenai air yang ada di bumi ini gimana Mas? Oh iya, jadi gini adik-adik ya, bahwasanya Al-Quran firman Allah itu adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Nggak bisa disandingkan sama teori. Tidak bisa. Adapun teori-teori itu sifatnya adalah mendukung kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam Allah
Kalau Teori. jurnal Scopus itu tulisan atau Manusia. manusia. Pemikiran. baik. Yang terbatas itu ya. Dan terbatas dan bisa jadi 10-20 tahun kemudian Dibantah akan lagi dibantah sama lagi. jurnal Jadi lain. ya bisa jadi Berubah ya? bahkan berubah. Jadi ada kemungkinan tidak konsisten kan itu karena manusiawi ya. Sekarang bilang air berasal dari komet gitu kan. Ah. Besok nanti mungkin 20 tahun ke depan bisa jadi ya air berasal dari planet Neptunus. Wah, nggak Nah, tahu bisa ya. jadi ya. Iya. Nah, tapi kalau di dalam Al-Qur'an Kak Yogi dan Bang Nizar, nah ini Kak Faris bacakan aja nih ya. Nah, misalnya dalam surat Az-Zumar nih Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi." Nah, terjemahannya ini adik-adik ya. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu dari langit. Dari langit. Nah, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Nah, jadi air turun dari langit. Kemudian diaturlah air yang turun dari langit itu, kemudian menjadi sumber-sumber air yang ada di bumi. Jadi di danau, di lautan. Di danau, di lautan. sumur. Nah, betul. Nah, terus menarik juga tadi kata Bang Nizar ya, bahwasanya usia air itu lebih tua dari usia bumi bahkan usia matahari kan. Yang lebih Nah, ini ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya adik-adik ya, ini Kak Faris sambil coba melihat kepada Al-Qur'an biar nggak salah ya. Nah, ini Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal ardi, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, yaitu 6 masa. Kemudian wa kana arsyuhu alal ma'i, dan arsy Allah itu letaknya di atas air. Nah, kan kalau kita kan di pernah ada program Sirotol kan Iya, kan membahas makhluk apa yang pertama diciptakan oleh Allah. Nah, ternyata makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsy. Nah, Itu dari pembahasan apa kitabnya namanya Kak Faris? itu dari pembahasan kitab Bidayah wan Nihayah Bidayah karya wan Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir ya. Itu jadi ada dasarnya adik-adik ya, bukan Ya. ngomong ngawur ya. Nah, Jadi yang betul. Allah ciptakan yang pertama di kitab Bidayah wan Nihayah itu Iya, itu adalah arsy. Arsy. Allah. Terus? Nah, kemudian tadi di dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwa arsy Allah itu di atas air. arsy Allah di atas Air. Nah, Ya ada air. iya artinya Allah tuh sudah jauh lama menciptakan Air dulu. Baru Nah, tadi baru bumi tadi ya. baru matahari dan sebagainya macamnya. Nah, jadi wajar gitu atau selaras gitu ketika mengatakan bahwa air itu sudah usianya lebih tua bahkan daripada matahari. Nah, karena memang di arsy saja yang dia itu makhluk pertama itu ternyata di atas air. Jadi air sudah ada ya. Iya, air itu sudah ada. Wah, berarti bisa jadi Kakak Faris bahwa air yang ada di bumi itu memang langsung Allah turunkan Langsung sebagaimana Allah firman turunkan. Allah di Quran surat Az-Zumar tadi. Nah, iya benar, langsung Allah turunkan. Dan apa firman Allah terkait Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dari langit itu kan cukup sering ya. Cukup Nah, sering itu artinya apa? Artinya Allah itu ingin mengabarkan kepada kita, hei manusia, kalian tuh harus sadar bahwa air itu kami turunkan dari langit. Nah, itu kan menjadi konsep yang sederhana sebenarnya untuk dipahami oleh manusia. Nggak sejelimet kita ada Evaporasi, gini, ada begini-gini. Iya. Jadi kesimpulannya kita harusnya lebih percaya yang utama itu Allah menurunkan air dari langit. Apa proses apa Bang? Fotosintesis ya Bang? Evaporasi. Penguapan air laut ke awan, ke bawah angin, terus turun. Mana yang lebih dulu kita percaya Kakak Faris? Iya, jelas kita percaya kepada Al-Quran ya. Nah, karena gini, Kak Yogi sebenarnya bukannya nggak percaya apa gimana ya. Kak Faris kan orangnya logis ya. Iya. Nah, kalau bisa dibuktikan ya nggak masalah. Tapi kan evaporasi pun ya kita bisa aja nggak percaya evaporasi. Misalnya gini, evaporasi ya benar terjadi kan. Ada uap, ada Penguapan penguapan air, naik. Nah, tapi kenapa kok bisa terjadi banjir ya? Banjir. Wah, kalau banjir Berlimpah kan airnya ya? airnya kan berarti berkali-kali berkubik-kubik lebih banyak daripada yang evaporasi. Evaporasi naik seberapa sih uapnya ya? Betul. Terus sampai Termasuk di zaman Nabi Nuh itu juga. Apalagi di zaman Nabi Nuh ya. Full
banjir bukan karena banjir kiriman adik-adik, tapi karena hujan kan. Karena hujan, betul. Iya. Terus kan bisa jadi tuh air yang ada di padang gurun pasir, bahkan kemarin sampai di Jazirah Arab turun salju. Iya. Betul. Ya kalau dipikir penguapan air dan sebagainya bisa jadi loh, Iya. nggak mencukupi untuk Nggak cukup. kuantitas Nggak itu. cukup. Bisa jadi ya, Iya, bisa jadi. Karena kan penelitian itu manusia hanya meneliti itu kan tidak menyeluruh. Iya. Dia mengambil Itu belum. sampel kan. Iya. Kebanyakan penelitian itu kan sampel, bukan menyeluruh ya. Iya. Kita nggak tahu keseluruhannya seperti apa. Rata-rata begitu. Belum ada juga yang menghitung volumenya. Volumenya belum misalnya, ada. Volume bisa uap, sebelum uap. hujan, pas hujan. Iya, benar. Betul. Di Susah awannya. ngitungnya kan? Iya, susah. Manusia mungkin belum punya ilmu teknologi yang bisa mengukur itu. Tapi bisa jadi loh, itu proses penguapan itu nggak memenuhi standar kebutuhan makhluk hidup yang ada di seluruh bumi. Nah, itu benar Kak Yogi. Dan Allah yang tahu, sehingga Iya. Allah turunkan. Jadi siapa yang bisa kemudian istilahnya tidak percaya gitu loh kalau Allah turunkan air. Jadi Allah emang turunkan langsung dari langit jeber gitu kan, iya. tanpa ada proses Tanpa ada penguapan. proses, betul. Kan itu kehendak Allah ya Kakak Faris ya. Iya. Itu sebenarnya baru satu ya. Artinya memang ketika berbicara tentang fenomena alam itu kita nggak bisa terlepas daripada Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu bukan cuma aspek syar'i aja, tapi kauni juga kan, aspek yang terkait dengan penciptaan alam, tentang hukum sebab akibat, itu semuanya saling berkaitan. Betul. Dan adanya proses evaporasi juga kehendak Allah. Tapi Iya, kita harus lebih percaya bahwa Allah lah yang berkehendak menurunkan air. Air dari langit. Dan betul, kalau air itu lebih tua berarti ya kita harus meyakini bahwa Iya. Allah lah yang menurunkan air ke bumi kita yang memang dulunya nggak ada air. Iya, benar Kak Yogi. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita sekarang memang betul sains itu oke lah kalau ada proses evaporasi dan sebagainya. Kita nggak menolak itu gitu ya Kak Faris ya. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Benar, kita terima. imani. Nah, tapi kita harusnya lebih yakin, lebih percaya bahwa air hujan yang turun itu datangnya dari Allah daripada evaporasi. Iya. Iya, maksudnya ya memang Allah yang berkehendak. Allah yang ingin menurunkan hujan itu. Dan bisa jadi airnya memang murni langsung Allah turunkan dari langit. betul. Iya. Sains itu kan pendapat manusia, teorinya manusia. Ya, sementara Al-Quran dan Sunnah ini teori dan pendapat yang langsung itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pencipta air itu, dan dari pencipta orang-orang yang nulis jurnal di Scopus itu. Benar gitu. Jadi kita nggak menolak sains. Sains itu bagus lah gitu ya. Manusia berusaha mencari kebenaran, mencari pengetahuan. Iya, betul. Pendekatan. Sains bagus. Betul. Iya. Sehingga ini menambah wawasan pengetahuan kita, dan tujuan sains ini harusnya membuat kita semakin beriman Semakin dan beriman. bertakwa kepada Allah. Jadi bukan membuat kita jadi semakin malah meniadakan agama ya. Sebenarnya gini Kak Yogi, sains itu sangat luar biasa bagus sekali Kak Yogi. Cuma kan kadang ada orang yang punya penyakit dalam hati ya. Nah, sukanya itu cari referensi, cari jurnal sebagainya untuk membantah ajaran Islam atau untuk menebarkan keraguan, Subhat ya dalam subhat. hati kita. Nah, itu orang-orang kayak gitu itu yang justru bermasalah. Itu yang harus diteliti juga tuh mereka. Psikologinya gimana Iya, itu? kalau sains gitu sama di bidang psikologi juga ada teori yang lain juga. Nah, tinggal kayak gitu juga suka mencari teori yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu iya, yang paling benar itu memang. Jadi teman-teman, hujan itu datang dari Allah. Allah yang menurunkan air hujan dan Allah yang menciptakan airnya. Gitu. Evaporasi itu hanya proses kecil mungkin ya yang diketahui manusia. Ada proses yang jauh lebih besar yang mungkin manusia nggak tahu. Betul ya. Nah, buktinya sampai sekarang aja manusia belum bisa memecahkan dari mana air datang. Nah, ya kan Kakak Faris mengejar ya. Cuman bisa mengukur aja, ini umurnya tua, ini bukan dari bumi ya kan, tapi dia nggak bisa menjelaskan dari mana pastinya. Sementara Al-Quran sudah menjelaskan Kakak Faris ya? Iya. Sudah menjelaskan dari mana air itu datang. Maka teman-teman, jadilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tentunya semakin takwa, semakin semangat ibadahnya, semangat belajarnya kalau kita belajar ilmu agama didukung dengan sains. Gitu. Jadi tetap belajar evaporasi biar kita menjadi muslim yang cerdas. Iya. Betul ya Bang Nijar ya? Iya. Bukan berarti ini nggak bagus kan evaporasi? Iya. Bukan. Tetap ada ininya juga kan, ada Hikmahnya. Terus ada ini juga, ada mungkin biasanya ada penelitian yang misal kita ngecek
memanaskan air di panci terus habis itu menguap. Memang Terus bisa habis kan itu Bang ya? Iya. Bisa, emang bisa. Tapi apakah itu benar-benar mencukupi kebutuhan air di bumi kan kita nggak tahu. Iya benar. Bisa jadi Allah yang memang Allah menambahkan air itu kan, Iya. gitu. Gitu teman-teman ya. Wallahu taala alam. Sebelum kita akhiri ada kata-kata penyemangat dari Bang Nizar. Silakan Bang Nizar. Iya teman-teman. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang suka dengan sains, suka dengan ilmu apapun, ilmu dunia, tidak apa-apa. Teman-teman tetap pelajari. Yang penting teman-teman harus belajar juga ilmu agama. Oke. Nah, jadi dan jangan misalnya nanti teman-teman baca-baca terus ada yang loh kok ini beda dengan yang aku pelajari di agama Islam atau apa gitu ya. Nah, teman-teman malah jangan malah mendahulukan logikanya atau wah ini belum ada nih sainsnya gitu. Karena apa? Karena ilmu kita terbatas, akal kita terbatas, termasuk akal-akal para peneliti juga terbatas. Mungkin ada ilmu-ilmu yang memang belum kita ketahui. Sebagaimana dulu kita nggak ada HP, video call itu zaman Bang Nizar masih embrio belum ada. Sebelum merdeka itu embrio. Oh, iya. Masih embrio itu kan masih belum kepikiran juga ya. Orang tua Bang Nizar melihat langsung gitu ya. Iya benar. Nah, ya, jadi karena teknologi berkembang dan pengetahuan berkembang, siapa tahu ada beberapa nas-nas yang mungkin teman-teman ngira wah ini bertentangan. Nah, padahal bukan bertentangan tapi memang ilmu kita yang belum sampai. Betul. Keterbatasan kita lah yang membuat kita jadi nggak tahu teman-teman ya. Nah, maka teman-teman semua nanti kalau turun hujan jangan mencela hujan. Karena hujan itu rahmat dari Allah. Betul. Banyak kebaikan dari Allah. Makanya kalau hujan gimana doanya Bang Nizar? Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, artinya apa Bang? Kasih tahu dong. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan setelah hujan turun selesai, ada juga doanya ya Kak. Oh, gimana tuh Bang? Yaitu mutirna bifadlillahi warahmati. Masya Allah. Jadi kita dihujani dengan anugerah dan rahmat Allah. Wah, gitu ya teman-teman ya. Jadi Setelah hujan reda, kita nggak boleh mencela hujan ya. Kalaupun ada hujan deras, petir, badai, banjir, yaitu petanda kita harus semakin bertakwa kepada Allah, berlindung ya, minta perlindungan kepada Allah. Dan itu mungkin ujian buat kita. Tapi intinya hujan itu membawa kebahagiaan, menghidupkan yang mati ya kan. Wah, dan tentunya sebagai sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Makanya tadi dalam Quran surat Az-Zumar Kakak Farid sudah sampaikan, Allah yang menurunkan hujan, kemudian air-air itu berada di tempat-tempat sumber-sumber air ya, di bumi, danau ya, laut, itu untuk kepentingan makhluk hidup. Oke teman-teman semua, semangat belajarnya. Nah ini dia belajar tentang air. Jadi sains dan Islam itu harusnya nggak bertentangan gitu ya. Kalau ada yang bertentangan tentunya kembali ke sumber yang utama yang paling benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sampai ketemu lagi di podcast Alternatif.